Binong itu always nggak ada PP. Padahal WA-nya si Jengger binti Binong itu ada PP-nya. Enggak guys, enggak. Percaya dia sama gue, kagak. WA-nya si Binong itu ya nomornya banyak kan. Jadi si Jengger binti Binong itu penakut guys. Cuma menang bacot doang guys. Jadi kalau 11-12 sama Dewi Persik itu ya enggak dong. Kalau Dewi Persik bukan menang bacot aja guys. Lu jual gua beli. Tunggu ya guys, aku mau sholat zuhur dulu. Sebentar lagi ada fakta tertunda yang mesti kalian lihat, alias pencitraan dari si Jengger Klewer binti Binong ya. Tunggu ya guys. Kita berbicara itu harus pakai fakta dan data. Kalau misalkan kita asal doer aja itu berarti namanya hoax guys. Iya nggak sih? Ibaratnya ya merosting. Nah, merosting seseorang itu harus menggunakan fakta dan data. Dan orang tersebut pun juga harus bisa menerima pada kenyataannya seperti itu. Nah kalau misalkan fakta dan datanya itu jelas, itu berarti tandanya bukan hoax. Kalau Jengger ini data faktanya itu ada. Salah satu contoh, dia menggoda salah satu suami teman artis kita sendiri. Dengan bangganya dia ciumi itu suami, Z, inisial Z dan L. Terus kemudian istrinya itu namanya N, U. Ya ampun, diciumi setengah mampus. Ya ampun, padahal statusnya masih suami istri. Di mana perasaan dia sebagai seorang wanita terhadap wanita lain? Apakah wanita baik dan aset negara seperti itu tidak bisa dijadikan contoh? Yang ada semuanya wanita-wanita yang dilahirkan di dunia ini bisa jadi apa dunia cepat kiamat guys. Pantas kalau dia melegalkan prostitusi. Sedangkan dunia sendiri memperingati hari hari Rabu kemarin, bulan Desember, tanggal 1 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan gak salah ya guys. Yang membuat aku kesel banget nih ya, si Jengger ini selalu deh ketika ada Habib, Ustadz, Kiai atau apapun itu yang ahli, intinya ulama, para ulama lah ya yang kita hormati ya. Kalau misalkan mereka itu ada bersangkutan masalah hukum, itu selalu nomor satu congornya yang gak ngerti apa-apa, yang sok tahu, sok yes, ikut campur urusan orang. Dasar Jengger binti Binong, klewer-klewer bernanah, party di neraka. Makanya guys, ini pelajaran buat kita semuanya, terutama anak-anak kita. Jangan asal menjudge, jangan asal menghakimi kalau kita tidak tahu faktanya. Nah, apalagi kita kan sekarang lagi zaman sosmed. Contoh aja dia membuat berita hoax tentang Pak Dodi ya. Sorry, bukan aku ikut campur. Tapi berita hoax yang kita tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Tapi dia taunya dari si bencong laknat itu yang gak ngerti apa-apa. Yang ngomongnya kotor, di depan majikannya bisa ngomong bahasa kelamin. Kalau gue punya asisten kayak begitu guys, wah gue gue injek ya guys, bener guys, sorry to say gitu ya guys. Gila, ibaratnya kita yang bayar kok seenaknya bisa berbicara bahasa kotor. Ya wajar kalau anak buahnya bisa bicara bahasa kotor seperti itu di depan bosnya guys, karena bosnya tiap hari makanannya begitu guys. Kalau gue ngomong kotor kemarin itu ya karena memang lagi emosi guys, bukan menjadi makanan sehari-hari, itu beda guys. Terus sok-sok merasa high class. Jadi apa yang dia fitnahkan ke orang lain, sebenarnya dia itu sebenarnya curhat bahwa dirinya itu kayak gitu. Intinya mereview diri sendiri. Perhatiin deh, dari ngatain orang lontong, ternyata dia sendiri yang ketangkep, digerebek di Kempinski. Ngakak gak sih guys? Ngakak dong, terus gak pakai badges lagi. Ya ampun, DJ itu jejak digital itu kejam guys. Terus dengan sok gaya bijaknya itu dia bilang kalau berantem itu harus elegan, boro-boro elegan. Terus tiba-tiba di YouTube Nyai Official keluar tuh kata-kata segala macam bahasa ada di situ. Bahkan yang harusnya kita itu tiap detik, tiap waktu tuh istighfar, berzikir, ini malah bahasa-bahasa binatang, bahasa kelamin keluar. Ya ampun DJ lontong Kempinski. Dia ini namanya
kemarin udah sempat redup, terus sekarang agak kemarin-kemarinnya agak naik sedikit doang, cuma segini. Itu kan karena apa? Ya karena dia diundang di podcastnya Mas Deddy Kobuser ngebahas tentang Habib Rizik kan. Ingat nggak guys? Dari situlah dia sok jagoan, belagu, gak tahu diri gitu kan guys. Lihat betapa sok ikut campur seolah-olah tahu tentang rahasia negara, padahal cuma kayak set negara Binti Binong itu. Aduh ya ampun DJ. Bilang sampah, bilang binatang, bilang gila dirimu cenah. Sesuai sama yang kau bilang itu Jengger. Ya kan, berharap dihargai sama orang banyak. Udah gak dianggap apapun kau itu cuy ya. Cari keterangan lagi, sekarang pun gak guna. Karena semua kartu ada di gue. Jengger Binti Binong. Mau lu di backing sama siapa? Di backing sama siapa? Yang ada orang backingan lu tuh takut. Wanita dajal Jengger ini ya selalu bilang kalau nggak disenggol nggak bakalan nyenggol, tapi kenyataannya kan dia itu selalu nyenggol orang, ya nggak? Lihat aja musuhnya banyak banget. Ntar kalau udah masuk penjerong bawa-bawa anak bawa temeng, aku tidak mau masuk penjara. Perempuan stres, perempuan dajal, jejak digital tuh memang sangat sadis Jengger. Katanya kalau ngomong elegan, ternyata elegannya karena kerennya pakai banget nget dengan bahasa-bahasanya yang ada di Nyai Official YouTube. Si Jengger ini bilang, aku tidak pernah ngomong kata-kata binatang. Story di IG banyak ngomong kata kuk, ugu, nyet, bong. Pokoknya banyak lagi yang lainnya. Terus kata-kata kemauan aki-aki, terus sama kemaluan wanita. Kok berani ya lu tuh Jengger ya bisa ngomong sok cantik begini. Aku tuh kalau berantem selalu elegan. Jejak digital itu sadis dan kejam Jengger. Beradu wer. Orang mau ngomong apapun tentang gue, walaupun di instastory gue titik-titik, yang penting lu kena mental Jengger. Biar lu tahu gimana rasanya dinyinyirin tiap detik, tiap menit, tiap waktu. Gue lagi nungguin lu neguk baygon. Pasti seru banget. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jengger Binti Binong bernanah kewer adu beradu meninggal dunia karena cacat mental dan sekarang lagi mencoba pencitraan demi takut tidak bisa menipu dan memberitakan berita hoax serta fitnah. Lalu logikanya nih, kalau memang lu tuh keong, ngapain sih lu minta sumbangan sama para neti-neti yang lu katain miskin dan bodoh? Mendingan lu gak usah open donasi. Teman-teman lu kata sosialita, minta aja tuh sama teman-teman lu yang sosialita itu, ya gak sih? Makanya jangan ngaku-ngaku punya teman-teman sosialita. Yang ada bukan sosialita tapi sosial. Sosialita singkatan dari sosialita kecek birit. Itu yang bener, kecepirit. Makanya nggak semua orang itu ya waras yang lu omongin. Sekarang lu ketemu sama gue, lu Jengger Binti Binong. Aduh, pingin banget gue uel tuh hidung yang busuk bernanah. Dan juga muka lu yang mencang-mencong kayak bekantan.
Selama 20 tahun, hampir 20 tahun gue berkarir, baru kali ini gue cuma titik ya, yang kagak jelas, yang tak tersalurkan gitu loh. Hanya karena ketemu sama orang yang menang bacot doang ya, yang cuma nyalinya itu biji ketumbar guys. Aduh, kalau udah ngebacotin semua permasalahan orang enak banget. Tapi giliran dia memberikan kata-kata bijak kayak gini nih guys. Sebelumnya itu ya guys, kita itu harus lihat kepribadian orang itu. Kenali dulu baru bisa menjudge gini-gini. Emangnya lu kenal sama para habib, sama ustadz, sama orang-orang yang lu bicarakan, sama Fuji, sama Fadli, sama almarhum? Kagak kenal. Tapi lu selalu sok kenal maksudnya di sini, kepotong tadi. Ya, apapun makanannya, minumannya, telan ludah sendiri jengger. Jengger. Saat hina Nindi sama keluarganya, lu juga kayak apa? Ya nggak sih? Dia bilang ya, lu teriak-teriak, Mama, Nindi rumahnya mau disiram septic tank dan banyak lagi. Apa mendadak amnesia sejak lu diare jengger? Gue mau tanya nih sama lo. Ya ampun, atau lu pengen ngilangin jejak digital dan sekarang lu sok-sok tidak ada punya salah, sok-sok pencitraan, dan lu sok-sokan bermuka dua, padahal lu sama kakak-kakak lu itu lagi nyinyirin bos lu sendiri yang ada di Trans TV. Lupa lu yang namanya Ibu Atik? Lu lupa, lu katain tasnya itu KW atau enggak? Terus bla bla. Selalu tanya sama kakak-kakaan lu itu yang gak seberapa kayaknya itu. Tanya begini, kakak ini asli atau enggak? Terus kakak lu dengan gampangnya ngejawab bilang, kalaupun misalkan nggak tahu, kalaupun misalkan asli itu yang lama, soalnya kalau yang baru ya ampun penting banget gitu loh. Masa bos yang bayarin lu di Trans TV aja lu ibaratnya masih ragu keaslian tas yang dipakai bos sendiri. Oh my god, segitunya. Ya ampun. Terus kasus tahun 2019 nih guys. Dia waktu itu pernah berkasus tentang apa dia bilang katain si swing lah, si tete mangkuk atau apalah. Terus udah uratan lah, terus bilang di penjara. Sampai sekarang kagak ada tuh yang di penjara jengger. Lu cuman bacot doang jengger. Walaupun asli, kupingnya cuma satu. Jangan lupakan itu. Apa sih yang gak tahu Dewi Persik tentang kamu jengger? Lu yang mulai jengger. Lu yang mulai. Gue artis yang berprestasi, yang mempunyai skill. Gue memang diam. Tapi karena lu terlalu ngatain anak gue pungut, mandul. Begini akhirnya gue. Gimana sekarang lu? Mental lu semana? Bertemu sama gue. Lucunya ya guys, aku langsung liatin hujan aja nih di rumah biar kalian lihat ya, biar makin adem gitu, biar nggak ada panas-panas ya nggak sih? Yang panas cukup jengger berkewer-kewer yang nangis di pojokan itu ya guys. Lagi hujan ya guys. Anakku bagi bobo. Oke guys, aku mau kasih tahu ya guys, ini sambil menikmati hujan biar adem guys, lebih deket lagi kayaknya ya. Nah, seperti ini. Nah, aku mau kasih tahu ya. Terus dia ngomongnya nih guys, nyumbang miliar. Kalau ngomong sama bibir doernya itu mau nanya, Cilo kemarin udah dipanasi belum? Cilo kemarin makan tuh Cilo yang baru. Cilo aja kemarin lu makan sosokan ke luar negeri makan cakalan basi. Udah tahu di situ 2 hari. Ya mana ada cakalannya basah di situ nggak basi. Emang nggak bisa makan jengger kalau ke luar negeri jengger. Aduh, kelihatan banget lu perempuan pengangguran lagi stres nggak ada kerjaan ya. Terus udah gitu lu posting BO. Oh my god, hati-hati penyakit kelamin guys. Dia lagi diare berkepanjangan guys, pakai pamper. Dan lu sekarang mau iri sama Dewi Persik dengan segudang skill
Oh no 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 jengger, tidak bisa jengger, tidak bisa jengger. You not my level, oke? Dan ternyata guys, dia itu juga iri sama Rachel Fanya yang suka bersodakoh, yang suka bersedekah. Dia itu ngiri guys, dia itu ngiri. Pokoknya semua yang cantik-cantik dia iriin. Dari Agnes Monica, dari rumah tangganya yang sakinah mawaddah warohmah kayak Kak Usi sama Mas Andika. Terus kayak ke siapa lagi ya, banyak lah pokoknya lah. Aduh, sampai saking banyaknya 84 orang guys musuh dia guys. Dan musuh dalam selimutnya juga ada. Jadi sok dibaik-baikin. Dan gue tahu satu-satunya orang siapapun itu, termasuk bos yang ngasih makan dia pun diiriin dan digunjingin. Udah, aku mau berangkat dulu ke base camp military lifestyle. Soalnya aku kan wanita yang elegan. Jadi kalau berantem aku tidak pernah mengeluarkan bahasa binatang atau kata-kata yang kotor. Kenapa jengger? Biar kelihatan cantik di depan si inisial A itu. Ya, mantannya si Nindi yang cantik banget itu. Jejak digital itu ya kejam jengger biti binong jengger 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 jengger, hati-hati sama ratu jengger. Bisa-bisa si jengger klewer klewer binong binong, aduh jengger penebar hoax fitnah. Ada yang bilang guys ya, katanya aduh aku jadi gak respect deh melihat Mami DP menghadapi si jengger kayak anak kecil. Dia melihat video aku di Dewi Persik Autentik guys, ceritanya guys. Terus menghadapi orang yang seperti itu, netizen harus bagaimana? Harus seperti orang dewasa gitu. Yo gak kapok si jenggeriku, mending diledekin ben kena mental jenggeriku. Oh iya, orang lain pakai mobil Mercy, aku harus punya. Saya ada. Orang lain punya Harley, saya ada. Ketinggalan satu. Apa masih butuh saya ngomel-ngomel lagi jengkel dan kawanan-kawanan itu?